berbicara tentang sejarah pramuka dunia, tentu tidak asing lagi dengan nama Baden-Powell. Baden-Powell lahir pada tanggal 22 Februari 1857 di London. Sejatinya Baden-Powell adalah nama ayahnya. Nama sesungguhnya adalah Robert Stephenson Smith. Ayahnya seorang profesor geometri di Universitas Oxford dan ayahnya meninggal pada saat Stephenson masih kecil. Pengalaman-pengalaman Baden-Powell sangat berpengaruh dengan adanya pramuka hingga saat ini. Dan pengalaman-pengalaman tersebut ditulisnya dan dijadikan buku dengan judul Age to Scouting. Buku ini sebenarnya untuk memberikan petunjuk kepada para tentara muda Inggris agar dapat menyelesaikan tugas menyelidik dengan baik. Tuan William Smith sebagai pemimpin Boys Brigade meminta Baden-Powell agar melatih anggotanya dengan pengalaman-pengalaman beliau. Maka dari itu dipanggillah 21 pemuda dari Boys Brigade di berbagai wilayah negeri Inggris dan diajak berkemah dan berlatih di Pulau Bronzea pada tanggal 25 Juli 1907 selama 8 hari. Pada awal tahun 1908, Baden-Powell menuliskan pengalaman-pengalamannya dalam sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys. Buku ini sangat cepat tersebar ke negara-negara lain dan kemudian berdirilah nama-nama organisasi kepramukaan yang awal mulanya itu hanya sekedar laki-laki yang berusia penggalang atau biasa disebut dengan Boy Scout. Kemudian disusul berdirinya kepramukaan khusus untuk perempuan yang biasa disebut dengan Girls Guides. Pada tahun 1916 berdirilah kepramukaan untuk golongan siaga atau biasa disebut dengan anak rimba. Kemudian pada tahun 1918 Baden-Powell membentuk Rover Scout, pramuka tingkat penegak. Rover Scout ini dibentuk untuk mereka para usia yang melewati 17 tahun tetapi masih menyukai dan masih gemar dalam bidang kepramukaan. Pada tahun 1920 diselenggarakannya Jambore sedunia di arena Olimpiade London. Nah, Baden-Powell mengundang pramuka dari 27 negara. Terus pada saat itu Baden-Powell juga diberi gelar sebagai Bapak Pandu Sedunia. Dan kemudian yang menariknya karena Jambore ini tidak hanya dilaksanakan di London saja tetapi di berbagai negara-negara lain seperti Pathfinder, dan kemudian oleh orang Belanda membawa kepramukaan ini ke negara jajahannya seperti Indonesia. Munculnya organisasi kepramukaan di Indonesia ditandai dengan adanya cabang-cabang dari Belanda dan organisasi Belanda seperti NPO yang berdiri pada tahun 1912, dan pada tahun 1916 banyaknya kepanduan Indonesia yang bermunculan. Pada tahun 1960 pemerintah dan MPRS berupaya untuk membenahi organisasi kepramukaan di Indonesia. Sebagai tindak lanjut upaya tersebut, pada tanggal 19 Maret 1961 Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh pramuka Indonesia dan mengatakan bahwa organisasi kepanduan yang ada harus diperbaharui. Aktivitas pendidikan haruslah diganti dan seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu dengan nama pramuka. Dalam kesempatan ini juga Presiden membentuk panitia pembentukan gerakan pramuka. Buah hasil kerja panitia tersebut yaitu dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 pada tanggal 20 Mei 1961 tentang gerakan pramuka. Maka peristiwa ini disebut sebagai Hari Pemula Tahun Kerja. Pada tanggal 30 Juli 1961 bertempat di Istora Senayan, seluruh tokoh-tokoh kepanduan Indonesia menyatakan menggabungkan diri dengan organisasi gerakan pramuka, dan hari bersejarah ini disebut sebagai Hari
Ikrar Gerakan Pramuka. Pada tanggal 14 Agustus 1961 dilakukan Mapinas atau Majelis Pimpinan Nasional yang diketahui oleh Presiden Soekarno, Wakil Ketua 1 Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua 2 Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh, ditandai dengan penyerahan panji-panji pramuka oleh Presiden Soekarno kepada tokoh-tokoh pramuka dan dihadiri oleh ribuan anggota pramuka untuk memperkenalkan gerakan pramuka kepada masyarakat. Maka peristiwa ini dikenal sebagai hari lahir gerakan pramuka yang sampai hari ini masih diperingati.